dia bilang aku kecewa sama Ibel karena Ibel terus nuduh aku pakai narkoba. Jadi ya aku stres banget Pak, ini pelarian juga. Sangat berarti, istimewa di hati, selamanya rasa ini. Assalamualaikum, selamat siang semuanya. Hari ini istimewa sekali, saya Kak Rose kembali menemani Anda di acara Ruby No Secret. Mwah! Dan hari ini bertepatan juga dengan 22 tahun Transmedia Power Up ya. Saya Kak Rose ditemani oleh Mas Vicky hari ini. Dan kita akan ngobrol-ngobrol tentunya sama beberapa bintang tamu. Jangan lupa ya, hari ini ya ada acaranya juga ya. Di mana? Di Trans Cibubur. Iya Cibubur ya. Ada Suju. Ya kan bener ya? Suju. Oke, sebelum nonton Suju kita kebacokan dulu yuk untuk membahas berita-berita hot baik itu datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Hari ini aku pakai seragam. Tadi ID cardnya lupa, sini mana tadi? Kayak kelupaan ya kan. Sini coba lihat ID card aku. Ya. Ya spesial, teman-teman. Bajunya komplit dong ya kan, gini tuh ya. Taruhnya gimana sih? Oh di sini. Gimana sih? Oh, udah nggak pernah ngantor ya, seumur-umur nggak pernah ngantor. Pernah ding, pernah. Oke tuh, udah. Sini nggak tuh. Mas Vicky juga nggak ada ini. Mas Vicky kayak seragam pribadi. Udah berapa tahun Mas Vicky di Trans TV? Oh 2004, luar biasa. Luar biasa. Oke baik, ada berita apa di pojokan? Yang pertama ini masih seputar penangkapannya Marzoni karena kasus narkoba untuk yang ketiga kalinya ya. Kemarin yang ramai itu adalah komentarnya dari pengacaranya Marzoni gitu. Karena pengacaranya itu sempat mengungkapkan bahwa salah satu alasan kenapa Marzoni kembali menggunakan narkoba itu salah satunya karena dia tuh ngerasa kayak kesel gitu. Irish Bella masih curiga dia menggunakan narkoba gitu. Jadi akhirnya membuat dia akhirnya jadi stres terus melarikan dirinya ya menggunakan narkoba. Walaupun pengacaranya bilang ya walaupun itu adalah tindakan yang salah sih katanya gitu. Coba kita lihat seperti apa statement pengacaranya dan komentar netizen kita lihat yang berikut ini. Kalau dia bilang aku kecewa sama Ibel karena Ibel terus nuduh aku pakai narkoba. Padahal aku sudah berhenti pada saat pertama keluar dari lapas. Cuman kok Ibel tetap nuduh aku pakai narkoba. Jadi ya aku stres banget Pak, ini pelarian juga. Gitu ya. Ya mudah-mudahan Marzoni ini ketiga kalinya ini dia betul-betul benar-benar lebih kuat lagi gitu ya untuk bisa melawan dan keluar dari kecanduannya. Postingan Irish Bella hari ini aku juga lihat nih bunyinya adalah ini captionnya bunyinya ini. Ikhlas itu tak terucap, sedang sabar itu tak berujung katanya gitu. Cantik sekali Irish Bella dengan baju pinknya. Nah ini juga yang menarik adalah postingan bapaknya Ibel ya. Bapaknya Ibel lagi-lagi posting lagi foto bapaknya sama Ibel. Foto Ibel doang deh waktu masih kecil naik jet ski. Tulisannya adalah Iris 18 years ago katanya. Nah ini yang menarik adalah komentar netizen yang kemudian dijawab oleh bapaknya Ibel ya. Ada yang gini, oh ini Ibel ya? Oh 18 day I miss the vlog of Iris and Amar and their children. Oh ini fansnya Iris dan Amar ya. And their children, can I see their vlog again dad? Gitu. Terus kasihan komennya ngemis mulu. No, urusin dulu idola lo yang lanjut part 3 ketangkap lagi. Emang udah paling benar keputusan Ibel dan keluarganya Irish Bella deserve better. Terus nah ini jawab sama bapaknya tuh yang di bawah tuh ya. Correct dia bilang gitu. Benar dan di like gitu ya. Artinya dia setuju bahwa yaitu yang fans yang masih berharap Ibel dan Amar balikan.
itu ya udah benerin aja dulu. Mungkin Amar tuh benerin dulu gitu hidupnya sebelum mau kembali sama keluarganya gitu kali ya. Komentar netizen juga kita baca. Langkah Ibel sudah tepat. Yang berikutnya komentarnya. Aku berdoa semoga mental anaknya sekuat baja. Jejak digital itu bahaya banget. Ya. Lanjut, apalagi si paling playing victim. Ini siapa? Oh, Amar maksudnya ya. Oke. Yang berikut komennya adalah lempar kesalahan. Oh, ini tadi komentar dari ke pengacara yang tadi ya. Bukan. Keterangan pengacara tentang alasannya Amar ya. Kalau nggak mau dituduh masih make, seharusnya dibuktikan. Kalau emang udah nggak make, kalau kayak gini ya berarti apa yang mantan bini lo bilang itu benar katanya. Komentar berikutnya nggak ada. Oke. Nah yang berikutnya juga masih menjadi sorotan publik ini ada apa sih namanya? Berita baru. Padahal sebenarnya agak lama dan orang agak nggak ngeh gitu ya. Atila dari Atila Syah ya. Atila ini adiknya Atta Larik kan. Dulu sempat menikah sama Wulan Guritno. Nah, Atila waktu nikah sama Wulan Guritno itu masih muda banget gitu. Nah, itu sempat juga ada insiden perebutan anak ya. Anaknya sekarang udah gede tuh ya, udah Shalom. Nah, itu kan rebutannya juga tuh di tengah jalan berhenti apalah gitu segala macam. Nah, ini kayaknya kejadian yang hampir mirip juga terulang lagi di Atila di pernikahannya yang selanjutnya. Ini dia udah bercerai sebetulnya Atila dan istri yang berikutnya itu di tahun 2020 kalau kita obrek-obrek arsip ya. Tapi 2021 kemudian ada juga laporan KDRT ke Atila, tapi kemudian kasusnya kemudian ya udah nggak tahu seperti apa. Nah yang terbaru adalah Atila melaporkan mantannya, ya mantan istrinya gitu karena dianggap mengambil paksa anaknya gitu, anak-anaknya. Jadi ada dua ya anaknya ya, dia mengambil paksa anak yang perempuan, gitu. Nah ini nggak tahu kalau dari berita sih sebetulnya hak asuhnya jatuh ke tangan mantan istrinya gitu. Tapi ya kayaknya masih keberadaannya berada di Atila, jadi diambil paksa gitu, dan itu dilaporkan oleh Atila. Nah ini coba kita lihat penjelasan Atila mengenai apa penyekapan. Oh, diduga ya penjelasan Atila mengenai dugaan penyekapan. Kita lihat yang berikut. Anak saya dirampas oleh 2 orang laki-laki bertubuh besar sama 4 perempuan. Di situ ada ibunya Kardin. Nah sekarang pelaku tuh ada di rumah. Di dalam saya nggak bisa ketemu anak saya, walaupun saya cuma melihat, walaupun di dalam pagar. Di dalam ada lawyer, tapi tidak mau memberikan surat lawyer, ya tidak mau keluar juga. Di sini anak adalah aset bersama saya, ibunya anak-anak ya. Apakah dia otak di belakang ini? Kita tidak tahu. Saya sudah buat laporan ke Polres Jakarta Selatan. Aduh, gitu ya. Jadi dia wawancaranya di depan rumah yang ditinggalin ibunya anaknya itu ya. Gitu. Nah, ini Atta Larik instastory-nya seperti ini. Dia juga update gitu. Dia bilang apa sih ini? Ini akibat kejadian pemaksaan kasar terhadap anak sendiri oleh mantan istri Atila istri Atila dapat hak asuh anak gitu. Jadi ini sebenarnya yang dapat hak asuh anak siapa sih? Yakin kamu? Yakin ya? Ya mungkin masih proses banding-banding kali ya, gitu nggak sih? Gitu. Nah ini komentar netizennya menganggap kok kejadiannya jadi mirip-mirip juga sama yang sedang dialami oleh Atta Larik gitu ya. Komentar netizen coba kita baca bunyinya. Kalian sadar nggak sih ada yang namanya karma, kalau nggak kena ke lu sendiri ya bisa jadi ke saudara lu katanya gitu. Yang berikut komentarnya, cuman Teddy yang tidak berkonflik. Ya maksudnya gimana sih? Yang berikutnya, sebagai orang tua sebaiknya saling akur dan gak egois dalam mengasuh anak walaupun sudah bercerai. Gak usah saling ribut, kasihan anak-anaknya gitu. Betul sih, aku setuju ya. Ya begitulah ya, jadi orang tua tuh memang kadang namanya saya orang tua ya kan. Tapi belum tentu tua, ya. Kadang masih kayak anak-anak juga rebut-rebutan. Aku gak ikut campur lah, gak ngerti juga masalahnya. Ya kalau aku sih berdiri di pihak kepentingan dan kebahagiaan dan kesejahteraan anak-anak. Mudah-mudahan mereka orang tua bisa menyelesaikannya secara baik gitu ya untuk anak-anaknya. Nah kalau yang berikut ini ada Po Alpa sama suaminya ya. Sering disebut sama Po Alpa namanya, jadi sebutannya si Idung gitu. Jadi paling sih. Dan kemarin baru anniversary pernikahan yang ke-8. Tapi kenapa kemarin
Po Alpa juga posting katanya nggak mau lagi percaya sama orang, hanya mau percaya sama suaminya aja. Kena tipu apa lagi Po Alpa? Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Nina Carolina atau Mpo Alpa, komedian kelahiran 1987 yang menikah dengan Aji Darmaji sejak 2015 dan dikaruniai seorang putra ini di usia 17 tahun pernah menikah dan dikaruniai seorang putri namun bercerai. 5 Desember kemarin, ia memposting di Instagram bahwa ia tak lagi percaya dengan siapapun selain suaminya setelah sebelumnya sempat ditipu oleh sahabatnya hingga kehilangan uang senilai 1,3 miliar. Perempuan yang sempat viral di tahun 2018 karena memposting video curhat dengan dialek Betawi ini mengaku tak ambil pusing karena komentar netizen mengenai suaminya yang disebut tak memiliki pekerjaan tetap dan mengaku pernah dijahili oleh temannya yang disebut iri hingga ingin menghancurkan rumah tangganya. Benarkah sang suami sudah menduga bahwa Po Alpa akan tertipu lagi? Dan benarkah Po Alpa segera umroh untuk memperbaiki diri karena sering mengalami penipuan di tahun ini? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Oke, kita sudah bersama dengan Po Alpa dan Bang Aji. Selamat sekali lagi untuk anniversary pernikahan yang ke-8 ya. Udah dikasih kado-kado lagi belum? Boro-boro. Boro-boro. Lupa katanya kamu ketiduran Iya ya? kemarin ketiduran. Sampai nggak sempat ngasih hadiah buat ucapan buat dia. Emang beli? Walaupun nggak dikasih, tapi kan tiap hari saya juga ngasih unjuk transparan saya ke dia. Kasih unjuk. Iya. Bang Aji, inget gak? Inget gak sebenarnya anniversary pernikahannya juga? Ingat. Oh ingat. Karena kan bertepatan di ulang tahun kita. Sama barengan. Oh gitu. Ulang tahun Jadi dia. saya ambil hari Jadi kan. kamu tuh lupa dua hal. Dua hal. Ulang tahun suami sama Iya. ulang tahun pernikahan. Iya. Oh no. Biarin nggak kata apa-apa. Lupa sih, nggak cuma ketiduran aja Oh, iya, gitu. iya. Tapi akhirnya teman-teman pada ngingetin pas jam 3 subuh ada supres Supres. dari dokter Risa, masih harga. Udah supres gitu. Ini matanya Po Alpa aja masih kurang tidur nih kayaknya ya. Iya, emang pagi-pagi kita udah kerja tadi. Nah ini artikel yang kita bahas yang pertama, kembali kena tipu orang terdekat katanya gitu. Ini gara-gara postingannya Po Alpa nih ya. Nah coba lihat bunyi postingannya gitu baca. Dia bilang katanya, aduh pokoknya aku udah gak percaya lagi nih sama mana postingannya. Nah, gue paling benci orang bohong. Karena gue udah terlalu sering dimanfaatin sama orang-orang yang nggak tahu diri, sama orang yang nggak terima kasih. Cukup ini terakhir gue diginiin. Terima kasih yang udah baik di depan, di belakang apa gitu. Pengkhianat. Sorry, gue udah gak percaya sama siapapun selain laki gue. Alhamdulillah masih percaya sama Iya, lakinya ya. alhamdulillah. Suaminya gini, itu kurang tidur juga kayaknya. Nemen dari Iya, pagi. begitu. Dia namanya dukun ya kan. Oh iya, jamnya kebalik, mohon maaf, Iya, mohon maaf. gitu, jamnya kebalik dia. Iya. Enggak, ini kenapa lagi, Po? Apa ya, kalau kali ini mah ditipunya karena kepercayaannya. Jadi kita kan udah percaya sama orang kan, kita kemauan baik gitu ya. Iya. Jadi kalau ada apa-apa, kita udah percaya sama orang. Kita Itu dalam percaya bentuk sama apa? orang. Kasih duit atau cerita Mau, nih? mau duit ke, mau Enggak, cari. yang ini. Iya itu. Duit apa cerita? Kerjasama, Mau orang kerja sama ada kayak sama orang. Tawak, WA, WA yang gitu. nggak dikenal. Itu sih intinya, mau orang yang kenal kayak yang nggak Netizen. kenal. Udah semuanya intinya jadi gabung di situ. Oh itu banyak. Udah mau semuanya intinya Enggak, gitu. kenapa tiba-tiba posting itu tuh apa momentumnya? Pasti ada. Momentumnya di saat waktu itu Memang ketahuan namanya lah, sama ya? gitu. Ketahuan lah, satu ketahuan intinya gitu, kebukti. Apa aja yang satu duit nih. Dan satu duit. Terus Terus apa lagi? masalah kerjaan juga sama. Kerjaan tuh gimana maksudnya? Ya kerjaan kayak ada yang kerjaan saya saya apa sih? Kalau selain kerja syutingan ataupun Terus ada yang lekung gitu. endos-endosan, ada apa atau apa? Ada yang gitu. likung? Ada yang likung lah. Gitu. Oh, terus apa lagi? Terus ya udah. Masalah omongan juga kayak gitu. Oh masalah omongan dibocorin Kan gitu. kalau kita mah yang penting ngomong ya. Iya. Yang penting ngomong, ilok kita kagak kasih ke dia gitu sih intinya. Oh. Jadi kita tahu sendiri gitu. Oh itu jadi di puncaknya udah beberapa kali. Udah berapa kali ternyata, ternyata mungkin sekarang ini aja ketahuan, berarti dulu lu kayak gitu berarti sama gue nih. Gitu. Oke. Ini kita tanya sama suaminya, ya kan katanya bisa kadang-kadang suka mimpi gitu. Waktu dia ketipu speaker, sempat ada firasat, kamu kayaknya bakalan ketipu lagi deh. Gitu. Iya, dia udah bilang, tau gak, dia kan orang-orang mah ngasih semangat buat suami istri kayak gini ya. Udah lama, kamu udah mulai saat ini, udah serahin aja sama papa, kan enak gitu. Ini enggak, tiba-tiba gini, mah ntar kamu nih bakalan ketipu lagi. Bangga banget lu bini lu ketipu, saya bilang Abang begitu. biar jadi duta. Iya sih. Duta apa? Duta ketipu. Dia udah bilang begitu. Lu orang-orang bikin semangat kayak bini lu, kita lagi masih ngebu-ngebu ya, ibaratnya masih sakit hati. Tentang ketipu yang kemarin. Yang soal rumah nih kan. Bukan, ada lagi yang kita nggak bisa speak up. Astaga masih ada lagi. Ada. Kalau saya mau bongkar di sini, meledak se-Indonesia. Jadi tahun ini udah berapa kali ketipu, Po? Satu.
Yang rumah tuh kan di sini nih 1, 2, kasus 3. hukumnya. 2, 3 speaker, satu lagi yang tak 4. bisa disebut. 4 yang ini tadi. Iya, yang ini saya speak up nih ini nih. Yang 2 ini kagak speak up, masih ada etika baik soalnya. Aduh lagi, Gitu. astaga. Ini kalau saya speak up di sini Indonesia gempa. Apa aja coba ini aja kita tahu berapa? Ada 4 kita tahu 2 diantaranya ya. Kita lihat yang berikutnya. Udah pernah nggak ditagih, cuman terakhir itu saya tidak berhubungan lagi sama dia karena saya udah nggak punya duit. Dia minta duit 5 juta. Kalau sekarang, ya nggak tahu. Saya udah males kontak-kontakan. Saya bilang urusannya sekarang sama suami saya. Pengennya surprise. gitu Iya, ya, kejutan. surprise. Nih selama gua hasil kerja jadi artis gitu. Ternyata Pengennya mah. surprise, duitnya nyangkut. Iya, duitnya nyangkut, bangunannya mau ambruk begitu. Dia minta duit 5 juta, saya udah kagak nyangkut tuh, kagak ada duit. Emang di ATM saya tinggal 70.000. Kau beli speaker harga 5 juta, ternyata yang datang adalah kopi. 1 saset aja. Fitnah atau fakta? Fakta. Iya, oh dia ngomong kata itu hadiah. Iya, hadiah aku cuma 1 saset Nah, doang. makanya apa kayak topo kayak apa kayak yang gedean dikit. Akhirnya direspon 1 kali 24 jam. Tapi alhamdulillah pas besokannya jam 3 kurang nongol duit kita. Duitnya nongol. Nongol. Ya, alhamdulillah balik Balik ya. lagi. Terus di toko itu apa kabar tuh? Langsung kita diblok. Terus namanya langsung diganti, itu dicari-cari nggak ada. Oh, kamu di blok sudah ganti nama? Waktu tahu kayak punya firasat atau apa bahwa dia bakal ketipu, itu bentuknya apa waktu itu? Ngimpi atau apa? Atau perasa aja gitu? Ya suka ngimpi, suka dari hati. Sekarang nih, Empo ini kalau belum nginjak lumpur dia belum tahu. Dia harus nginjak lumpur. Oh gitu? Ya kita udah gambarin nih, kurang bagus nih orang ini. Ternyata dia harus nginjak lumpur dulu. Kalau itu bener juga kata laki gua gitu. Oh, padahal Iya. suka ada firasat Oh, kalau enggak. ini orang kayaknya nggak bisa dipercaya nih. Oh, Kalau saya kan orangnya berprasangka baik aja sama orang. antara berprasangka baik emang nggak nurut sama suami sih. Iya, Ya. gitu. Jadi buat dia ya Bandar. semuanya baik gitu. Jadi baik sangka nih. Oh, berbaik sama sangka. orang-orang yang siapapun dia baik sangka orangnya. Oh, Jadi dia dibilangin sama dia. nggak mau curiga atau apa gitu. Semakin kita baik sangka kan semakin mendekati kebaikan ya. Ah, betul sih. Gimana jadinya? Akhirnya hikmahnya apa? Jadi hikmahnya intinya sekarang mau kerjaan kek, mau apapun itu. Karena kan suami jadi manajer nih, ya kan? Jadi manajer nih sekarang nih, orang baru tahu nih. Mau apa, mau iklan kek, mau endorsekan kek, off air kek, urusan sama laki saya. Oh. Jangan ke orang lain udah. Jadi sekarang double job dong, dukun iya manajer ya? Iya, makanya iya. Bahkan sekarang dengan terima transferan ke laki saya semua. Aduh. Gitu. Oke. Nah, inilah salah satu suka duka ya. Ini mungkin cobaan waktu udah mulai terkenal nih ya. Kan kamu sempat cerita juga katanya dimanfaatin sama ada satu orang yang iri sama kamu. Iya. Kamu disuruh makan bunga melati Iya, lah. Nah, itu itu apa lagi itu? Nah itu kan yang kemarin sebenarnya nggak sangkut pautnya sama kasus yang Yang pertama rumah itu. itu? Oh. Gitu. Cuman kalau saya ngomong di media kan mungkin apaan sih lu kayak gitu. Oh, jadi itu ceritanya agak complicated ya. Dan sempat makan melati, suruh makan apa tuh? Ya adalah. Kantil lah. Ya itu kan bagus buat awet muda. Bagus sih emang, iya. Cuman nggak tahu kan manfaatnya buat apa kita nggak tahu waktu itu. Oke. Nah, ini termasuk bagian perjalanan dari 8 tahun pernikahan. Kita lihat fotonya berikut ini. Jering si Ella. Iyalah. Ya Allah. Iya. Lu cungkring banget ya dulu. Itu masih ada buntutnya. Beda banget ya? Iya. Iya Bang Haji beda lu di situ. Iya, dia dulu masih kuruk banget loh. Jadi kalau lihat ini dan ya apa yang sudah kalian hadapin bersama ya selama 8 tahun itu apa? Ih banyak banget cobaannya kita ya. Hikmah baiknya banyak sih. Hikmah Hidup baiknya kita banyak. banyak. Kita ngambil hikmah baiknya aja. Apa? Dari yang buruk baiknya. Sekarang berubah Allah ngasih rezeki yang beda kayak gitu. Yang biasa kita dapat 10.000 jadi 20.000 kayak gitu. Bersyukur gitu. Bersyukur. Kecil syukurin, gede juga syukurin. Kalau yang kecil kita nggak pernah syukurin gimana mau dapet yang gede kan? Betul. Makanya selalu saya ingetin ya. Kita senang makan sepiring, susah pun makan sepiring, nggak lebih dari itu. Semuanya sama sepiring, nggak mungkin kita makan 10 Ya, piring. jadi lebih ya, Iya. walaupun Iya. pendapatan semakin Iya. besar juga ya. Tapi biasanya kalau ada sesuatu yang berubah, pendapatan yang besar juga pasti kan ada adaptasinya tuh. Sempat ngalamin juga itu. Ngalamin. Apa? Kadang-kadang suka kayak gini. Tetap mah orang-orang mau punya apaan aja, kita mah tetap jadi diri kita sendiri kata dia gitu. Makanya alhamdulillah barang yang saya punya saya nggak pernah beli sendiri, dikasih orang semua. Oh. Kayak barang-barang branded dikasih sama orang. Beli sendiri Syarat. sebenarnya mampu, cuman Saya bilang jangan kayak- minta, nggak boleh minta. Iya. Saya paling anti punya istri, punya anak apa minta gitu. Dia Dikasih nih. kita ambil, nggak dikasih jangan pernah minta sama orang. Tapi waktu itu mama minta loh. Itu kan nggak tahu apa-apa. Sekarang mintain atau orang, lu jangan sendiri. Oh maksudnya mintanya biar sekalian sama dia. Iya, kalau sendiri kan nggak enak ya. Iya. Itu jadi disyukurin apa yang datang gitu ya, tapi nggak pernah minta. Oh ya Allah masih oh. Ya Allah ya tuh lihat tuh.
Nah dari kemarin kejadian banyak nih kan cobaan-cobaannya. Nih sempat kemarin nih juga mau apa sempat sepil katanya, sempat ada kecurigaan. Suaminya apa digoda cewek. Ya gimana kan kita kagak mau ini ya? Coba kita lihat nih. Apa ceritanya sih dan apa sekarang kedepannya tuh udah seperti apa nih hubungannya? Kita lihat yang berikut. Rela perawatan puluhan juta untuk botok rahang, filler dagu, sampai ke dokter gizi, diet karena insecure sama teman suami yang cantik-cantik, fitnah atau fakta? Sebenarnya di pembicaraan itu ada yang benar, ada yang enggaknya. Oh iya, yang benar ada kamu memang botok, Botok benar, filler, terus diet juga benar. Benar. Itu kan cuman bukan hasil dari duit sendiri. Kalau diet emang dari si Raffi Ahmad yang bayarin. Oh, wow. Kok bisa? Ya bisa, saya kan ngejilat. Kamu tuh orangnya bucin banget ya kan? Dan kamu pernah diselingkuhin sama suami kamu, tapi kamu maafin. Ya. Dan baru move on setelah 2 tahun kita. Apa? Iya, itu fakta banget. Hah? Itu salah ngomong saya ya? Iya. Aduh, marah banget dong. Oh, saya bukan marah lagi, TV saya tonjok. Oh, astaga. Saya jadi keceplosan. Itu asli, saking keselnya ya. Kesel ya. Nggak kelihatan tapi Nggak ya. kelihatan, emang begitu. Makanya hati-hati sama orang baik tuh ya kan. Itu cobaan yang buat saya untuk naik daun gitu. Jadi saya berusaha untuk nutupin, berusaha untuk kayak tegar, berusaha untuk terima dan legowo gitu. 2 tahun. 2 tahun baru bisa move on. Dengan cobaan pernikahan macam-macam ya. Kalau Iya. naik daun, anginnya makin kencang Makin juga. kencang juga, benar. Nah, akhirnya gimana kalian berdua cara menyelesaikan itu ke depannya supaya masih tetap harmonis, langgeng, saling sayang gitu apa? Gimana dong? Nih dia nih. Ya berusaha untuk tenang ya kan, namanya perjalanan hidup pasti ada lika-liku kehidupan dalam rumah tangga kayak gitu. Bang Haji solusinya berusaha tetap tenang berarti sering diomel-omelin ya? Enggak juga sih, ya kan cuman ini aja makan hati. Lebih apa ya? Kalau saya kan kalau udah kesel, udah marah tuh diam. Diam gitu. Cuman kalau dia nih maunya dia ngomong. Cuman diselesain. males aja gitu. Kesalahan soal ada di diri lo gitu. Males aja buat diomongin gitu. Tapi di saat meledak jeder, baru kita ungkapin gitu. Sekarang masih ada ganjelannya? Kalau ada ganjalan kan enggak, udah alhamdulillah udah enggak ada pas sejak kita pergi umroh ya. Semua udah ditunjukin tuh. Selama ini kecurigaan saya terhadap dia terlalu apa ya? Lebih. Bucin banget sama dia Posesif juga? posesif banget sama dia, ditunjukin di pas saat lagi umroh. Gak apa gimana cara ditunjukinnya? Kamu lihatnya gimana? Gini kan dia kan nggak pernah mesra ya sama saya. Boro-boro gitu megang tangan, dirangkul juga boro-boro dah dia mah beneran. Nih, nah tiba-tiba di Mekah dari turun pesawat saya diginin mulu sama dia, dicekel be tangan saya diginin. Ini orang apa ya tangan saya dicekel be gitu. Sampai mau berangkat umroh, kita umroh, sampai mau sembahyang, dicekel be tangan kita begini nih. Kagak mau lepas. Apa karena saya kecil kali atau diinjek-injek apa gimana gitu ya? Jadi itu kamu menangkapnya hikmahnya adalah bahwa Oh ternyata dia ini benar-benar sayang sama saya, dia ngelindungin saya. Oh. Terus saya berdoa, ya Allah, kalau emang saya terlalu berlebihan, cemburu saya, tolong hilangin rasa ini, tolong kasih saya kepercayaan ini terhadap hidung. Saya bilang begitu waktu itu. Bener, pulang dari sana, kita nebak di Indonesia, ya ngalir aja tiba-tiba dia. Keterbukaannya udah mulai ada. Mah nih kita ini ya kalau mau beli ini duit ini nih mah, ini duit kamu ini. Kita kan udah mulai terbuka tuh sama dia. Alhamdulillah sampai sekarang. Jadi rasa cemburu sama dia sekarang udah berkurang. udah nggak ada. Iya, insya Allah nggak ada lah. Iya, jadi udah banyak berkurang. Iya, gitu. Jadi komunikasi semakin baik gitu ya. Nah ini rencananya tahun depan juga insya Allah mau umroh lagi. Insya Allah nanti sekeluarga. mak keluarga. Karena waktu itu pernah janji di depan Ka'bah. Segini ya Allah, kalau suami saya sampai berubah, saya akan balik lagi bersama anak-anak saya. Gitu. Makanya ada perubahan dari dia. Anda jadi saya baju hitam. Baru aku mau ngomong, berubah. Makanya itu, insya Allah bismillah tahun depan. Oke. Nah ini juga nih ada postingannya Po Alpa juga. Ini mungkin kayaknya juga ini salah satu Po Alpa belajar tentang dirinya sendiri kali ya. Nih postingannya bunyinya ini nih, postingannya langsung. Viti apa postingan? Piti. Viti, yang dia ngomong. Ya udah coba kita lihat videonya. Nih buat para perempuan ya yang dulunya berumah tangga hidupnya enak, laki gaji lu juga enak ya. Kalau sekarang laki lu udah kagak kerja, tiba-tiba lu kerja dapat gaji gede, jangan belagu kok. Biar bagaimanapun kita kerja karena seizinnya suami.
karena ridhonya suami. Mungkin dulunya enak lu hidup biasa nanggepin duit gede sama laki, tiba-tiba laki kagak kerja. Jangan begitu, Po. Jangan sombong sama laki. Lu karena itu kan karena ujian Allah. Bisa agak lu nih menjalani rumah tangga. Jangan mentang-mentang sekarang gaji lu gede dari laki lu nggak ngapa-ngapain, ngejeblok baik di rumah, bangun tidur makan, Itu semua karena doa laki lu. Ingat, Po, doa laki lu. Ini nasihat buat diri sendiri apa gimana, Po? Ya sebenarnya buat diri sendiri juga. Karena gini, kalau saya kan dari dulu kan emang pekerja, saya kan pekerja ya, jadi kayak apa-apa sendiri gitu. Terus karena kita juga punya suami, emang awal kenalnya dia hidupnya nggak berkecukupan atau emang kita cinta mau gimana? Emang dari awal udah begitu, udah lu nikmatin hidup lu. Mungkin rezeki lu lagi nggak ada di suami, rezeki lagi di istri gitu loh. Jangan belagu, intinya mengingetin aja. Kadang-kadang kan perempuan gitu, kalau udah bisa nyari duit sendiri belagu. Iya. Laki lah ditendang-tendang, laki lah segala macam lu kerja lu makan tidur aja lu. Itu siapa? Oh, bukan Po apa ya? Bukan. Oke. Saya waktu itu juga gara-gara posting ini sebenarnya gara-gara tuh ada teman kejadian begitu nginjek-nginjek laki banget. Astaga, nginjek-nginjek itu dalam arti metafor ya. Gitu. Jadi kayak membuat jadi motivasi sih buat para perempuan nih, jangan kayak gitulah sama laki gitu. Nah, apapun juga istri bisa kerja keluar itu karena suami mengizinkan. Nah, gitu. Kalau tanpa doa suami kan juga nggak bisa lu kerja. Oke, baik, sekarang kita pertanyaan buat pasangan yang baru anniversary ini. Sebutkan dengan jujur ya, kapan sih terakhir kali ngambek-ngambekan sama pasangan? Setelah yang berikut ini, jangan kemana-mana, tetap di rumah.